tadi antusias penggemar tuh banyak banget yang hadir di sini. Bagaimana respon kakak sendiri? Aku nggak nyangka dan aku takut dikit tadi datang ternyata ramai banget. Jadi justru banyak ngobrol-ngobrol, denger juga mereka datang dari mana aja. Terus banyak yang datang bukan hanya untuk minta tanda tangan tapi juga cerita gitu bagaimana petualangan Sherina itu juga menjadi salah satu bagian dari mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Terus bawa anak-anaknya, bapak-bapak ibu-ibunya lahir tahun 90 kayak aku. Jadi bawa anak-anak udah generasi berikutnya dan mereka ternyata suka dua-duanya juga, film petualangan Sherina 1 dan yang 2 yang dewasa. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan ya kalau buat aku. Dan ini pertama kali aku melakukan any signing session untuk vinyl. I've never done that before. Biasanya kaset kecil atau CD kecil, sekarang luas. Oke Kak, kenapa sih alasan kakak tuh mau soundtrack Petualangan Sherina 1 dan 2 itu dibuatkan vinyl gitu? Sebenarnya ini perencanaan dari Trinity, tapi oke aku coba jawab. Aku sih setuju banget karena menurut aku Petualangan Sherina 1 terutama ya, itu adalah sesuatu yang udah saatnya sih harus mempunyai format vinyl gitu, format yang dipajang tuh cantik, kualitas suaranya juga bagus kalau didengar gitu ya, dan ada semacam value kolektornya juga gitu loh, karena usianya sudah 23 tahun dan tumbuh bersama banyak orang-orang di generasi itu yang kemudian akhirnya menularkan ke generasi berikutnya. Lagu-lagunya Om Elva Seshoria dan lirik-liriknya Tante Vera Silvina juga Tante Mira Lesmana juga merupakan masterpiece yang timeless, yang ketika masih kecil itu indah dan edukatif untuk didengar, tapi ketika dewasa itu adalah sesuatu yang masih relate gitu untuk kita semua. Jadi aku rasa emang it doesn't make sense kalau nggak jadi vinyl gitu. Nah yang kedua, untung-untungnya yang pertama jadi vinyl, jadi yang kedua ikutan. Karena yang kedua, nah ini aku ikutan nulis, dan I'm very very happy and proud. Ada lagu-lagu yang aku tulis, yang aku compose gitu ya, yang awalnya mungkin berupa voice note, diproses menjadi rekaman dan akhirnya dalam bentuk vinyl. Sekarang itu adalah sesuatu yang surreal. Jadi I think that's why. Seberapa besar kakak untuk terjun langsung buat vinyl itu? Backgroundnya itu kakak yang milih atau? Enggak sih, aku waktu itu ikutan gambar-gambar, ada nggak sih? Jadi nggak sih? Itu nanti buat giveaway. Oh ada lagi ya. Jadi waktu itu sih aku nggak terlalu ikutan sih. Jadi gini, waktu itu music supervisor kita Mala yang akan ada di musikal Keluarga Cemara nanti bermain menjadi Abah dan juga sebagai salah satu penulis lagunya. Dia adalah music supervisor di project Petualangan Sherina 2. Dia yang ngurusin bolak-balik soal vinyl ini dan dia ngasih lihat finishingnya kayak gimana. Terus gimana, lo suka nggak? Nanti dalamnya akan ada ini, dan aku kayak udah bagus banget gitu. Kayak I have nothing to say with apa yang dikerjakan gitu. Itu sih. Kak, untuk ini kan Petualangan Sherina yang dirilis dulu. Ya. Albumnya sebenarnya banyak kan yang laku juga dulu dijual. Amin. Nah, bakal dirilis versi vinyl lagi? Gimana? My Life ada. Ya harus sih. Karena tadi nyampe sini akhirnya jadi kepikiran ya kita ya. Karena banyak juga yang bawa kaset-kaset yang sebelumnya. Nah, alangkah indahnya kalau itu berupa vinyl yang dibawakan, ya nggak? Kayak vinyl bertumpuk gitu. Lucu banget. Kita udah kebayang bentuknya gimana segala macam. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, dan semoga diaminin, direstui oleh Trinity Optimum Production. Sejauh ini kalau tahu penjualannya udah berapa ya? Sejauh ini? Vinyl ini? 500.000. Enggak 500.000. 500. Kita cetaknya 1.000. Kita cetak 1.000, jadi kita nggak cetak, ya emang 1.000 aja. Oh kita 1.000 aja. Udah 500-an sih. Aku yang banget kayak pertama kali ada announcement vinyl, salah satu yang nge-DM aku tuh Iqbal. Oh oke. Si Iqbal nge-DM, ini di mana ya? Oke nanti deh, gua save. Itu buat Iqbal. Kak Sherina sendiri melihat sekarang padahal udah zaman digital, tapi orang-orang jadi suka fisik lagi, ke vinyl malah. Iya. Dengan hitam, ngeliatnya gimana Kak Sherina sendiri? Iya seneng sih aku apapun tren yang pada akhirnya mengapresiasi sebuah karya seni, aku happy gitu dengan berbagai macam bentuknya, karena ya vinyl emang cantik banget, itu kayak jadi artwork juga gitu kan di rumah gitu, dan it's like bisa di display menjadi part of
identity orang-orang. Jadi aku rasa ya kalau digital mungkin biasa banyak-banyaknya gitu ya ditampung dalam satu device gitu dan bisa didengar accessible gampang. Tapi ini the whole memajangnya, udah gitu loadingnya, dipasangnya, suara keteknya, dan kadang kalau misalnya salah suaranya kayak gitu. Itu jadi sebuah added value I guess, and I understand. Dan aku pun juga mengkoleksi beberapa juga gitu. Apa koleksinya yang mungkin bisa dikasih tau? Yang paling berharga mungkin malah? Aku dikasih satu sama Mbak Lala Timothy, itu Bjork yang yoga ya, yoga. Albumnya itu bukan sih? Yoga bukan sih? Itu one of my favorite albums of hers. Coba sebentar ya, Bjork. Oh, Homogenic itu. Terus aku ada papaya, mangga, pisang, jambu. Wow. Itu waktu itu aku bareng sama Mas Adib Hidayat nyari-nyari dan menemukan satu yang dari tahun 50-60-an dan I must have this, it's tropical, it's fun. Itu. Terus aku punya satu Sound of Music, itu hadiah pernikahan dari tante aku, berikut juga dengan playernya tante aku yang beliin. Terus aku punya Hamilton, and then apa lagi ya, aduh aku harus cek ya ada apa lagi. Ada Petualangan Sherina ini nanti ada. Dan berikutnya masih banyak lagi, tadi aku udah nemu beberapa yang pengen aku ambil di bawah. Kak, vinyl ini bisa menjadi memori tersendiri buat penggemar kakak juga nggak sih, kayak kalau kangen dengan Sherina nih ini gitu, jadi kayak Hopefully kayak gitu ya, hopefully itu juga bisa menjadi another item untuk teman-teman yang bisa diasosiasikan kepada apa yang udah dikerjakan sama aku gitu. Kak, mungkin terakhir kan dari generasi ke generasi kakak banyak gitu fansnya gitu, ada nggak rencana mau rilis lagi gitu nantinya ke depan, rilis lagu lagi gitu? Kita lihat ya, ini semuanya udah kayak debt collector, tapi mendingan sebelum gue rilis dibikin vinyl aja dulu yang lain-lain. Ya, sebenarnya ada beberapa lagu yang udah dikerjain, jadi aku emang ada beberapa project-project yang sedang on the way, yang bahkan sebelum Petualangan Sherina yang aku parkir dulu. Dan ini kita lagi resume lagi, itu udah ada beberapa lagu jadi, tapi karena bukan hanya lagu, bukan hanya album, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk revisi dan lain-lain gitu. So please wait for that, another musical film hopefully ya. Kalau misalnya lagu baru, we'll see, ada beberapa yang lagi udah aku coret-coret juga, tapi belum tahu. Gitu. Ngelihat lagu-lagunya Kak Sherina dulu pas kecil terutama, sampai sekarang masih sering diminta buat nyanyiin gak sih? Dan gimana kalau perasaannya pas nyanyiin lagu? Justru sekarang memang banyak seringkali requestnya itu adalah untuk memainkan lagu-lagu yang dulu juga gitu, dan itu buat aku menyenangkan banget gitu karena aku udah familiar dengan materinya dari kecil gini itu, dan indah sekali lagu-lagunya, so I have nothing against that. Dengan kalau misalnya mau dibilang lagu-lagu dulu semua sih, karena aku terakhir album itu tahun 2013 kayaknya. Yang paling terbaru Petualangan Sherina 2 itu. Yang sebelumnya menurut aku itu udah lumayan vintage dan retro gitu ya. Dan lagu-lagunya timeless, bisa dinikmati oleh teman-teman gitu. Jadi ya aku bawakan dan happy banget gitu tiap kali ngebawain. Yang jadi tricky adalah soal kunci. Suka lupa Nada dasarnya, karena nada dasar pas masih kecil itu kita kan suara mengalami perubahan ya. Makin dewasa kan makin rendah registernya, jadi harus betapa itu harus ekstra genjot. Sherina kecil sih gampang, ini Sherina dewasa agak jompo. Nih mbak tepung aja. Tadi kamu kayak ada yang mau nanya sama Sher tadi kayaknya ya, kan vinyl udah konser Petualangan Sherina kapan gitu nggak sih? Iya benar itu. Konser Petualangan Sherina emang ada Sherina. musikal Petualangan Sherina kan ya. Dan itu seneng banget ngelihat anak-anak memainkan peran Sherina dan Sadam kecil gitu ya. Aku pertama kali nonton musikalnya yang panggung, it's such
a beautiful production, dan pada akhirnya jadi memory lane juga gitu. Kita kayak pas nonton, oh iya kan pas bagian ini kita jatuh, hahaha. Terus ibu inget karena nonton sama ibu ya, ibu gitu pas waktu ini. Jadi kayak nostalgia sendiri gitu loh. Gitu. Nanti kalau mungkin konser Petualangan Sherina 2-nya dijadiin musikal nanti ke depannya. Oh my god, capek banget loh mbak musikal. Tau gak sih capek banget nyanyi, nari, acting. Capek. Ini nih gue gini nih drop abis musikal kemarin. Oh iya, kemarin. Iya. Tapi to be fair emang itu virus sudah muter-muter satu pada drop. Untungnya setelah pentas drop ya. We'll see ya kalau soal kayak konser atau apa. Kita lihat aja deh gimana. Nah, Terakhir udah Iya. bagi Kak Sherina, sosok Elva Surya, produser yang dialami kamu, apa sih perannya dia buat Kak Sherina sendiri? besar sekali perannya. Dan musik Indonesia secara keseluruhan. Buat aku personally dulu, perannya besar sekali. Om Elva adalah salah satu secara tidak sadar ya, ketika aku masih kecil membentuk cara aku bermusik hari ini. Om Elva karya-karyanya itu kaya dengan chord progression dan melodi-melodi yang easy listening, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Dan akhirnya ketika aku bikin lagu, ternyata aku juga men-challenge diri aku untuk tidak selalu untuk bukan gimana ya, aku men-challenge diriku untuk mencari gimana ya jelasinnya, sesuatu yang terdengar simpel tapi sebenarnya rangkaiannya tuh beragam. Jadi tanpa sadar tuh kalau denger musiknya itu kayak mudah diserap tapi kaya gitu. Dan aku usaha banget dengan apa yang aku kerjakan untuk bisa seperti itu dengan caraku gitu. Dan aku dulu pertama kali rekaman ya sama Om Elva. Jadi Om Elva yang dibalik kaca rekamannya, Om Elva yang mendirect. Om Elva dan Kak Uci Nurul ya dulu menyanyikan lagu-lagu liriknya Tante Vera Silvina, istri dari Om Elva, yang liriknya indah banget. Masih pakai pita rekamannya, kalau ulang dari awal gitu. Dan aku jadi perfeksionis gara-gara itu. Terus metafor-metafor yang Om Elva pakai sampai sekarang masih inget, kayak Sher, kita nggak mau memancing ikan teri ya, kita mau ikan kakap ya. Ikan kakap tuh aku selalu inget, jangan kayak telur ceplok kayak hari ini ya, kita harus ngasih gourmet gitu, sesuatu yang jadi dalam setiap saat memberikan performance you give the best. Terus lagu-lagu Om Elva juga bukan lagu-lagu yang walaupun mudah didengar, tapi untuk di-perform beberapa lumayan akrobat suara ya, range-nya itu, karena mungkin Om Elva bikinnya nggak sambil nyanyi ya. Om Elva dulu bikinnya pakai piano, terdengarnya indah, tapi ketika nyanyi lumayan PR tuh. Dan itu nular juga ke aku. Kadang-kadang aku bikin lagu tuh kayak, bentar ini pas rekaman kok ribet banget ya gue nyanyinya ya gitu. Karena bikin aja gitu kan, indah gitu. Tapi akhirnya nilai plusnya adalah jadi kelatih banget. Elva Singers adalah vokalis-vokalis yang luar biasa. Terus pokoknya lulusan-lulusan Om Elva itu menjadi penyanyi-penyanyi dan performer-performer yang kuat dan mempunyai ciri khas yang indah gitu. Itu banyak banget ya kalau Om Elva. Terus he was my mentor, he was my teacher. Kadang juga jadi kayak orang tua juga gitu ya, kalau misalnya ayah sama ibu lagi capek kali ya sama aku, hiperaktif banget gitu. Om Elva yang ngerti gitu kan, sama-sama bermusik. Untuk musik Indonesia jelas aku lihat dari apa yang dikerjakan dulu, dari album-album masa kecil aku, timeless banget. Aku nggak nyangka gitu, mana nyangka anak kecil ini ketika nyanyi Andai Ku Besar Nanti 20 tahun kemudian dia akan menjadi orang dewasa yang menyanyikan lagu yang sama. Dan ternyata yang mendengar juga ikut bertumbuh dan bisa nangis dengar lagu itu gitu. Aku itu ya the magic of Om Elva gitu. Asik.